Terkait dengan pencalonan calon Bupati Lombok Utara dari Partai Gerindra, Ketua OKK Partai Gerindra Provinsi Sudirsa Sujianto mengatakan belum akan mengumumkan siapa yang akan menjadi calon Bupati Lombok Utara tahun 2024 mendatang. Hal itu menurutnya sangat penting untuk tidak terburu-buru menyebutkan siapa calon yang akan diusung nanti oleh Partai Gerindra pada Pilkada tahun 2024, karena situasi politik di Lombok Utara dipandang dinamis. Maka penentuan siapa calon yang akan diusung belum final. Gerindra Lombok Utara tidak mau mengambil resiko dalam pilkada tahun depan. Pasalnya, Partai Gerindra merupakan partai pemenang yang selalu memenangkan kontestasi pilkada maupun pemilihan legislatif. Untuk itu, ia tidak mau kecolongan untuk menyebutkan calon bupati sejak dini. Berhembusnya kabar Wakil Bupati Lombok Utara sebagai calon bupati pada Rakerda Partai Gerindra tahun lalu itu bukan bersifat final bagi Gerindra. Survei internal merupakan patokan yang hakiki dalam menentukan arah kebijakan partai, termasuk menentukan calon Bupati Lombok Utara. Mantan DPRD Lombok Utara itu cukup memahami tensi politik Lombok Utara sejak awal. Untuk itu pertaruhan baginya, pada tahun 2024 mendatang, Partai Gerindra harus menjadi pemenang di pemilihan legislatif maupun eksekutif. Pantang bagi Gerindra untuk kalah pada pilkada tahun depan karena pengalaman politik Gerindra sudah matang, sehingga tidak akan pernah terganjal dengan isu maupun calon yang potensial saat ini. Karena menurutnya, politik Lombok Utara berbeda dengan daerah lain, semua tidak bisa diprediksi. Beberapa calon Bupati Lombok Utara sudah muncul, itu merupakan hak dan keputusan politik masing-masing partai politik agar lebih langgeng untuk menentukan langkah perjuangan. Namun sepertinya Gerindra masih ragu untuk menentukan Dhani sebagai calon Bupati Lombok Utara. Ketika ditanya keraguan itu, Sudirsa menjawab dengan nada datar yang menandakan bahwa pilihan calon belum seutuhnya jatuh kepada Dhani Carter. Gerindra ini punya pengalaman panjang, ya, menjadi peserta pemilu maupun ikut di kontestasi pilkada Kabupaten Lombok Utara. Tentu dalam hal ini Gerindra tidak bisa mengambil sikap terlalu terburu-buru, ya, karena ini kan masih jauh, ya. Jadi Partai Gerindra ini ingin memastikan, ya, bahwa pilkada tahun 2024 ini menjadi satu pesta demokrasi yang juga nanti Partai Gerindra pun ikut ambil bagian di dalamnya dan menjadi pemenang kembali, ya. Tentu kita ingin memastikan bahwa pemilihan legislatif tahun 2024 itu menjadi tolak ukur kita untuk mengikuti pilkada ke depan, ya. Karena sekarang ini Partai Gerindra menjadi partai pemenang di tahun 2019 kemarin, tetapi kan bukan hasil ini yang menjadi hasil atau syarat untuk mengikuti pilkada tahun 2024. Tentu hasil pilek 2024 ini menjadi penentu, ya, untuk kita mengikuti pilkada tahun 2024. Oleh karena itu Gerindra dalam hal ini perlu berhati-hati, karena pengalaman yang 2 kali ikut pilkada ini menjadi satu rujukan buat kami untuk mempersiapkan diri dengan baik sehingga nanti tahun 2024 kembali Gerindra menjadi pemenang di pilek maupun pemenang di pilkada. Bagaimana dengan hasil Rakerda? Terkait dengan keputusan Rakerda Partai Gerindra tahun lalu yang telah menampuk Dhani Carter sebagai calon bupati dari Partai Gerindra, ia bahkan dengan terang-terangan bahwa itu merupakan gambaran awal partai untuk menentukan sikap sebagai bagian dari tanggung jawab wakil bupati itu agar bisa bekerja maksimal untuk meraih simpati masyarakat Lombok Utara. Terkait dengan kasus yang menjerat Dhani saat ini, ia tidak mau menyebutkan alasan itu sebagai alasan Gerindra belum berani bertumpu pada seorang Dhani sebagai pengejawantahan Partai Gerindra di Lombok Utara sebagai seorang yang akan dicalonkan sebagai calon bupati secara permanen. Yang jelas saat ini, Partai Gerindra masih berpikir panjang dan harus berbesar hati memberikan peluang itu kepada waktu yang akan menjawab nanti pada saat menjelang pilkada tahun 2024. Hasil survei internal menang mutlak dilakukan, namun yang pasti figur dari calon yang akan disurvei oleh Gerindra belum berani dimunculkan di publik. Untuk itu Gerindra berdalih bahwa hasil survei internal merupakan keputusan akhir yang akan menjadi dasar pengajuan calon nanti ke pimpinan pusat Partai Gerindra sebagai acuan untuk menentukan calon yang layak untuk diperjuangkan. Hasil Rakerda kemarin itu sebenarnya memberikan tugas kepada teman-teman yang ditunjuk tadi untuk kerja maksimal di bawah, ya, kerja maksimal di bawah sampai dengan perjalanan tahun 2024, ya, sehingga nanti
kerja-kerja maksimal, kerja-kerja politik ini akan dibarengi juga nanti dengan survei internal Partai Gerindra. Seperti apa survei internalnya, nanti itu akan menjadi rujukan kami untuk diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk mengikuti Pilkada tahun 2024. Kemudian yang jelas Dhani yang merupakan kader terbaik partai ya tetap mempunyai kesempatan ya, tetap menjadi mempunyai peluang ya untuk diusung menjadi calon bupati Kabupaten Lombok Utara, tetapi kami tidak bisa tergesa-gesa mengambil keputusan, tentu nanti berdasarkan hasil survei internal Partai Gerindra ya. Dengan statement Ketua OKK Partai Gerindra NTB tersebut tentu merupakan wajah asli Partai Gerindra dalam menentukan sikap politik. Karena baginya, kemenangan yang telah diraih selama ini belum sepenuhnya bisa menjadi jaminan untuk kemenangan di masa-masa yang akan datang. Ia berharap munculnya figur baru di Gerindra seperti Dhani ini mampu menjawab pertanyaan partai bahwa kelayakan seseorang untuk dicalonkan harus sesuai dengan persepsi publik yang melekat pada diri seorang calon. Untuk itu, akankah Gerindra akan melabuhkan pilihan mereka kepada Dhani Carter Febrianto? Jawaban pasti yang akan bisa dijawab tidak mudah bagi Gerindra saat ini. Dan publik pun tahu kegundahan Partai Gerindra dalam pertaruhan marwah yang dibangun sejak lama. Selanjutnya tahun 2024 akan menjadi pertaruhan tertinggi. Harus menempatkan kader sendiri menjadi Bupati Lombok Utara yang disusul dengan kemenangan mayoritas di tingkat legislatif. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.